Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang saatnya setelah lebaran kita mudik ke Tasikmalaya dengan Volvo XC90 Recharge. Sesuai namanya, ini adalah plug-in hybrid electric vehicle. Jadi tadi sudah di-charge, jadi udah 100%. Dan di video ini saya akan beritahu ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, apa saja hal yang menyenangkan dan kurang menyenangkan dari mobil ini, serta berapa konsumsi bahan bakarnya. Pada penasaran nggak? Oke. Hehe, sudah naik mobil semua. Aura pakai booster seat karena Aura dari kemarin pengen pakai seat belt. Jadi dia pakai booster seat biar dia tinggi dan dia bisa pakai seat belt dengan aman. Oke. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Papa, dadah. Papa di rumah aja, Pap, nggak ikut? Nggak ya. Ya udah, di rumah ada banyak makanan, ada banyak hiburan. Ya, nanti aku 2 malam aja kok di sana. Hati-hati di jalan ya. Iya, dadah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini starternya lucu banget. Dia diputer gini. Nah, di sini kita bisa lihat baterainya 100%. Nah, ini masih bisa 80 kiloan. Yang unik adalah sebelum perjalanan ini saya tuh sudah berjalan 718 km pakai mobil ini, dan mesin itu cuma nyala sebentar. Waktu itu cuma gara-gara ada acara ke Bogor, nyala sebentar mesin, mungkin dari Bogor ke Jakartanya itu nyala terus. Akhirnya ini kira-kira mungkin cuma saya pakai 4 literan bensin pada saat nyala. Jadi total kita jalan 718,3 km. Konsumsi bahan bakarnya 166,66 km per liter. 160 ya, tapi itu karena setiap hari saya charge, jadi mobil ini nggak pernah hidup kalau cuma buat hari-hari Jakarta. Nah, tapi keuntungannya plug-in hybrid, sehari-hari bisa nggak pakai bensin, tapi begitu kita mau keluar kota, dia nggak masalah karena dia ada mesin bensin hybridnya. Jadi kita tinggal isi bensin, kita bisa jalan terus. Nah, sekarang kita akan jalan 80 km pertama itu mestinya masih pakai listrik, baru habis itu nanti mesinnya nyala. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya, tol Japeknya ditutup. Nggak tahu kenapa ditutup. Ya, kita percaya aja ya, mungkin terlalu padat kali. Padahal ini hari kedua lebaran. Ya oke, kita lewat jalan biasa deh kalau gitu. Seperti Anda tahu, saya itu pakai Volvo XC90 Recharge ini dalam rangka mudik in style di Auto Driver. Jadi di Auto Driver itu ada 11 mobil dibawa oleh kru kami buat berlibur ke daerah masing-masing. Nah, itu kalau misalnya Anda belum subscribe ke Auto Driver, subscribe, follow Instagram juga. Di situ ceritanya seru dari teman-teman yang bawa mobil-mobil terbaru selama liburan lebaran. Nah, kenapa saya pilih Volvo XC90 Recharge? Itu sudah ada videonya di video sebelumnya. Jadi Anda bisa lihat. Kalau misalnya saya nggak lupa, saya taruh linknya di deskripsi. Nah, jadi sekarang kita tinggal nikmatin perjalanan. Perkiraan waktu ke Tasikmalaya ini sekitar 5 jam, yang mana itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan normal gitu ya. Tapi ini sebenarnya nggak kosong-kosong amat nih. Di depan juga masih agak penuh, mungkin karena Japeknya ditutup kali ya. Jadi semua terkonsentrasi di bawah, tapi nggak apa-apa, di bawah santai aja. Karena saya seperti sering bilang, kalau kita perjalanan mudik mau hari apa aja, kita harus expect jalanannya tuh macet gitu. Jadi kita nggak stres begitu ketemu macet beneran, ya udah santai aja. Yang jelas tadi sebelum berangkat saya sudah melakukan pemeriksaan mobil. Jadi kalau mengutip dari Shell ya, Shell itu punya singkatan P powder untuk pre-trip inspection. Jadi P yang pertama itu paper, jadi STNK, SIM, semua udah ada, e-money semua udah komplit. Kemudian P yang kedua adalah petrol, bensin. Nah, ini bensin masih full
dari pertama kali saya pinjam nih mobil itu di fullkan oleh Volvo-nya, belum isi lagi sampai sekarang sudah 700 kilo lebih karena setiap hari itu pakai listrik di kota, belum keluar kota kan, baru sekali aja ke Bogor nyala sedikit gitu. Kemudian O-nya itu oil, ini mobil maintain dari Volvo jadi nggak usah khawatir. Water juga itu masih penuh semua, air wiper, air radiator. D damage, tidak ada damage. E itu electrical tidak ada masalah di mobil baru. Dan R itu rubber, nah itu ban, karet-karet semua masih berfungsi dengan baik. Dan selama ini memang saya selalu pakai listrik kalau di dalam kota, tapi kali ini di trip kali ini pasti mesinnya nyala. Tapi ya that's the beauty of PHEV. Tiap hari kita bisa pakai listrik aja di kota, tapi begitu kita jalan yang jauh nggak masalah. Kita nggak peduli pusing masalah range, nanti ngecharge-nya berapa lama lagi, karena kita bisa tinggal isi bensin dan dia akan nyala dengan siklus hybrid. Jadi mestinya juga irit juga. Nah, saya juga pengen tahu ketika baterai PHEV-nya itu habis, hanya dengan hybrid itu konsumsi BBM-nya berapa. Yaudah, sekarang kita di tol, kita pakai semi autonomousnya, adaptive cruise control dan lane keep assist. Mobil akan nyetir sendiri, akselerasi sendiri, ngerem sendiri, kanan kiri sendiri. Kita cuma perlu menyentuh setir beberapa belas detik sekali. Oke, ternyata kita macet banget ya di tol Cikampek. Udah 3 jam masih kilometer 56. Dan ini kayaknya kemacetannya di ujung kilometer 57 di rest area. Akhirnya baterainya habis dan sekarang mulai masuk siklus hybrid. Jadi ya hybrid ya normal ya, kita pakai mesin jalan. Nanti kalau misalnya kita ngerem, dia akan regenerative braking, jadi listrik masuk ke baterai lagi. Nanti kalau baterainya udah lumayan keisi, dia matiin mesinnya lagi gitu. Terus tapi definitely bensin akan terpakai. Dan total kilometernya itu 71,5 km sebelum akhirnya baterainya habis. Ini cuma beda sedikit dari klaimnya Volvo. Klaimnya Volvo itu 73 km, dan ini wajar ya karena macet sekali dari tadi, dan selama macet kan AC nyala terus. Kalau misalnya kondisi normal di dalam kota, walaupun klaimnya 73 km, saya sering mendapatkan malah di atas 80 km range dari baterainya saja. Jadi klaimnya itu benar. Sekarang kita akan masuk ke mode hybrid, sudah masuk ke mode hybrid, dan kita akan artinya pakai bensin. Walaupun irit mestinya karena ini hybrid. Nah, tapi seberapa irit nanti kita hitung nanti setelah kita sampai di tujuan. Sekarang kita nikmatin aja dulu kemacetan. Moga-moga sih dari 57 udah nggak macet lagi. Nah, bener kan? Mobil pada ngantri mau masuk rest area 57. Oh, di stop polisi lagi. Kenapa? Di stop polisi nggak boleh masuk. Tapi ada yang maksa masuk, mungkin karena udah kebelet kali ya, atau emang harus istirahat, jadi mereka memilih untuk berhenti di pinggir jalan. Macet banget tuh masuknya. Makanya penting banget buat pipis, buang air kecil sebelum berangkat gitu ya, bawa bekal supaya mengurangi berhenti di rest area. Kecuali kalau emang kita udah ngantuk, udah capek ya, mau nggak mau kita harus ke rest area. Nah, bener kan? Langsung lancar habis kilometer 57, alhamdulillah. Oke, sekarang kita pakai mesin, kadang nyala, kadang mati, tapi pasti kita pakai bensin. Dan konsumsinya tadi sempat 200 km per liter sebelum mesinnya nyala. Tapi sekarang pasti akan turun ya, nggak masalah. Tapi ya plug-in hybrid di situ enaknya. Kalau mobil listrik baterainya habis, bingung ngecharge di mana. Mobil plug-in hybrid baterainya habis, dia masih bisa pakai mesin biasa
siklus hybrid. Jadi bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir. Kita masih 187 kilo lagi ke Tasik. Nah, tapi ini jalannya nanjak nih. Pengen tahu juga hybridnya Volvo kalau jalan nanjak itu seirit apa. Nanti pas pulangnya kita coba pas turun seirit apa, dan nanti pas udah sampai rumah lagi saya akan combine semuanya, saya akan hitung semuanya, jadi kita tahu berapa konsumsi bahan bakarnya ketika baterainya habis hanya pakai ini aja, hanya pakai siklus hybridnya aja atau pakai bensin aja. Nah, sekarang kita istirahat dulu di kilometer 72. Mau buang air kecil, terus Carol mau beli minuman, saya juga ngelurusin badan dulu, udah 3 jam nyetir. Ini lebih mending dibandingin kilometer 57. Jadi saran saya coba rest areanya kalau lagi penuh kayak gitu ke satu rest area lagi, karena rest area itu kan banyak. Malah ini bisa nge-save waktu. Mungkin kalau saya masuk 57 tadi masih ngantri, sekarang kalau di sini saya udah masuk. Oke, kita istirahat dulu bentar. Enaknya kalau jalan santai, nggak diburu-buru waktu, jadi bisa nyantai, istirahat. Belanja apa aja? Banyak. Nah, kalau ini buat Aura nih, pasti dia suka. Aura, Papa bawa apa? Es krim. Strawberry pakai kon. Oke, pakai seatbelt dulu, baru kita jalan. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke jalan yang menanjak di Cipularang, dan ini effortless banget ya. Karena di putaran bawah pas kita lagi injek gas itu tenaga listriknya instan keluar. Terus habis itu mesinnya nyala, dan dengan paduan mesin serta tenaga listrik, mobil ini tuh menghasilkan 455 HP. Jadi effortless banget ini nanjak di Cipularang. Nah, ini kita akan melewatin jembatan yang bisa bikin jumping mobil. Nyaman banget kalau di Volvo. Mulus, emang bantingannya tuh dewasa dan membuai. Dewasa dan membuai. Ya. Dia pakai air suspension soalnya, jadi nyaman. Kita udah mau keluar Cipularang. Tol, sekarang kita akan melalui serangkaian jalan-jalan perbukitan, belok-belok satu jalur. Kadang-kadang kalau harus nyalip dari jalur yang berlawanan. Jadi ini lebih, walaupun kecepatannya lebih rendah, tapi ada resikonya sendiri. Bismillah, moga-moga aman. Tapi ngerasa safe ya kalau di Volvo tuh ya, apalagi bawa keluarga. Itu karena ya Volvo tahu sendiri, reputasi keselamatannya sudah berpuluh-puluh tahun, dan terbukti mereka 300 kali crash test dalam setahun. Bahkan ini semua mobil di samping-samping saya ini semua pakai penemuannya Volvo, yaitu seatbelt 3 titik yang patennya diserahkan oleh Volvo. Jadi Volvo tidak mematenkan itu supaya semua bisa pakai. Jadi kalau suruh pilih satu merek mobil yang paling aman, tanya ke orang-orang yang ngerti mobil, pasti jawabannya Volvo. Bagaikan tank berwujud mobil katanya. Oke, kita nikmati dulu perjalanan berkelok-kelok.
Masya Allah, ini macetnya 1 jam kita kecepatan maksimal cuma 15, seringan berhentinya. Ya mesinnya kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Tapi ini pasti lumayan boros nih, ini macetnya parah banget. Cuman ya 18 menit lagi lah katanya. Ini kayaknya dari 4 jalur jadi 2 jalur, jadi 1 jalur, jadi bottleneck gitu. Ini menuju ke Nagrek nih. Karena macetnya luar biasa, diputuskan kita berhenti makan dulu. Kita makan di Ponyo. Nggak jadi makan karena masih banyak banget yang belum dapat makanan, dan kalau kita pesan sekarang katanya sejam lebih. Ya udah, untung ada roti di mobil. Penuh semua karena tempat makan sedikit, tapi yang lewat jalan sini banyak. Coba kita cari-cari, siapa tahu ada rumah makan Padang yang cepet. Plastik yang tadi mana plastiknya? Kalau nggak ada ya udah deh, Kosong nggak? makan roti-roti Indomaret aja. Alhamdulillah udah lewat macetnya. Moga-moga itu doang macetnya. Karena tadi ada banyak keramaian, ada banyak restoran di sana. Ini sekarang udah lumayan lega. Alhamdulillah udah lepas macet, tapi by the way ini udah 8 jam kita di sana. Nah sekarang enak nih, jalan nikung-nikung, lancar. Dan ini setirnya tuh bisa diatur beratnya. Jadi ada dua, satu yang agak berat, satu yang agak enteng. Jadi kalau di dalam kota kita bisa pakai yang enteng. Kalau pengen lagi nikmatin nyetir kayak gini, kita bisa kasih yang agak berat. Tapi ya Volvo lah, bukan mobil yang fun to drive di tikungan. Tapi oke lah. Body rollnya itu nggak banyak, gripnya bagus gitu ya. Tapi nggak seakurat seperti BMW, Audi gitu ya. Tapi tetap menyenangkan kok. Katanya kita sampai 2,5 jam lagi, artinya ya 10 jaman lah kira-kira. 10 jam lebih. Ya apa mau dikata, macet lagi, berhenti lagi. Barusan kita berhenti sekitar 20 menit. Sampai bosen si Aura. Aura bosan ya? Aura masih semangat nggak? Masih main tisu. Masih main tisu. Nanti kalau mobilnya udah jalan lagi, udah kencang, pakai seat belt lagi ya di belakang ya. Oke? Oke. Ya. Lancar lagi, jadi lihat tuh yang di depan kanan tuh macet. Jadi kemacetan tuh terjadi kalau ada satu titik keramaian, entah ada pasar atau ada pertokoan, kota kecil gitu ya. Itu udah langsung macet dari dua arah, karena di sananya itu nggak ada pengaturan yang bagus lah. Tapi ya mungkin juga karena jalurnya cuma satu jalur, jadi ya mau apa ya udah jalani aja. Alhamdulillah kita udah nyampe Tasik, walaupun akhirnya 12 jam nyampe Tasik ini. Dan berapa konsumsi bahan bakarnya? Kalau dari Jakarta itu kita jangan menghitung yang tanpa bensin ya. Jadi kita tadi jalan itu 258,2, kita kurangin 71,5 km dulu. Nah baru terus kita bagi dengan jumlah liter yang kita pakai. Nah saya udah melakukan perhitungan tadi. Jadi saya hitung jumlah liternya berapa yang kepake, kemudian saya kurangin yang pakai listrik aja. Jadi ketika listriknya itu udah habis dan pakai siklus hybrid aja, nanjak ke Bandung sampai Tasik lewat macet
dengan kecepatan rata-rata cuma 23 km per jam, yang artinya mirip dengan di Jakarta kalau lagi padat. Itu konsumsi bahan bakarnya adalah 10,9 km per liter, hampir 1,11. Padahal itu mobil besar, tenaganya besar, macetnya parah banget, masih bisa deket ke 1,11, luar biasa. Dan kalau di combine dengan kita pakai plug-in hybridnya, pakai listrik dari Jakarta, itu 15,1 km per liter. Nah, sekarang istirahat dulu, besok baru mulai kegiatan di Tasik. Assalamualaikum. Wow, udah masuk kamar aja. 12 jam nyetir, tapi nggak terlalu terasa capek sih, mobilnya nyaman ya, cuman bosen aja di jalan. Oke, kita bermalam dulu. Langsung peluk papanya. Selamat pagi, akhirnya beristirahat lumayan enak tadi malam. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Sayangnya ini karena kita pesen hotelnya udah agak-agak nih mendadak gitu ya. Jadi di hotel ini nggak ada fasilitas charging station. Padahal kalau misalnya ada, kita bisa isi penuh baterainya mobil ini dan seharian ini kita nggak pakai bensin lagi. Tapi ya udah nggak ada, jadi ya kita pakai Sikos hybrid aja. Sekarang kita akan melakukan kegiatan silaturahmi dan bertemu dengan saudara-saudara serta mencari kuliner dan bersenang-senang di Tasikmalaya. Let's go. Agenda pertama kita ziarah dulu ke makam keluarga. Dan ini sebenarnya jalannya mestinya halus ya, mungkin karena hujan jadi rusak. Nah itu enaknya pakai SUV kalau perjalanan mudik, nggak takut mau nerjang jalan apapun. Oh ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kita ke makam keluarga dulu. Makasih udah datang, makasih. Iya, yuk semua. Ada cantik, ada cantik. Silaturahmi selesai. Sekarang kita kalau ke Tasik main ke Gunung Galunggung. Instan dicampur udara segar pegunungan tuh tiada duanya. Kita turun lagi.
Kenapa nggak mau ke kawahnya sih semua? Nggak mau, capek. Cuma 600 anak tangga. Aku udah pernah. Nah ini kalau lagi turun gini, regeneratif brakingnya akan ngisi baterainya lagi. Kita seolah-olah dapat energi gratis. Jadi kita kan butuh ngeremnya pakai regeneratif. Jadi nggak memperberat kinerja rem, rem itu nggak jadi panas, tapi terus kita dapat listrik juga. Oke, Aura sama Mama turun dulu ya. Papa sama Mas Feral mau Jumatan dulu. Oke, kita udah sampai masjid. Kita sholat Jumat dulu ya. Alhamdulillah udah selesai sholat Jumat. Sekarang kita makan siang di rumah saudara lain lagi yang ada di Tasik. Ada es buah. Nah ini yang punya rumah ini Om Elan, omnya Rima, purnawirawan polisi. Makasih loh udah dimasakin makan siang di sini Om. Makanannya enak sekali. Makasih ya semua udah dimasakin. Makasih. Belum lengkap ke Tasik kalau belum makan mie baso. Makan mie baso udah, ziarah ke keluarga udah, makan di tempat saudara juga udah. Mission accomplished di Tasik. Sekarang kita tinggal balik ke Jakarta. Ya, jadi mestinya besok pagi kita pulang, tapi kita putuskan kita pulang malam ini karena ngerinya besok pagi udah terlalu ramai arus baliknya. Jadi tadi di hotel udah sempet tidur sebentar, sejam 2 jam, dan sekarang kita akan balik ke Jakarta. Prediksi waktu 6,5 jam, tapi kita lihat aja. Saya nggak akan banyak ngomong di perjalanan ini karena harus konsentrasi nyetir, apalagi malam hari. Jadi Anda bisa lihat keadaan lalu lintasnya. Nanti begitu udah sampai di Jakarta, saya akan sampaikan kesimpulan saya termasuk konsumsi bahan bakar overallnya dan apa yang saya suka dan kurang suka dari Volvo XC90 Recharge ini. Let's go. Let's go. Sekarang udah jam 8:30, 20.30, dan kita ini baru jalan mungkin cuman sekitar 30 kilo dari Tasik dan stuck di sini udah 1 jam, hampir 1 jam nih berhenti, nggak tahu kenapa. Dan ini masih 263 kilo lagi. Perkiraan nyampe udah jadi jam 4:30. Tadinya jam 3 udah 4:30. Sekarang nyampe Jakarta nih. Ternyata macetnya parah. Nggak tahu nih ada apa.
akhirnya setelah hampir 1 jam kita balik ke jalur utama lagi, dan kita udah motong lumayan sampai 10 kilo, dan kita melewati titik kemacetan yang tadi tidak berujung. Itu kita nggak ngerti ada kecelakaan atau apa, tapi tadi tuh stuck, diem, tapi alhamdulillah kita sekarang bergerak dan oke, kita jalan lagi. Di bawah santai memang, tapi ada usaha lah, usaha lewat jalan tikus. Let's go. Oke, perjalanannya sangat panjang, 8 jam perjalanan tadi malam. Jadi saya langsung tidur, sekarang udah istirahat. Dan saya akan beritahukan ke Anda recap dari perjalanan kemarin dan kesimpulan saya tentang mobil ini, termasuk hal yang saya suka dan tidak suka. Kita sambil jalan ya, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin begitu nyampe rumah langsung di charge baterainya, jadi dia udah penuh lagi. Kita jalan pakai listrik aja. Let's go. Oke, tadi malam itu benar-benar perjalanan yang menyiksa mental. 8 jam dan lewat jalan-jalan tikus. Tapi entah kenapa ya, kalau misalnya lagi malam gitu, itu lalu lintasnya lebih teratur lah. Nggak banyak orang emosian, nggak banyak orang motong jalur gitu ya. Jadi ya oke, bisa dinikmati dan alhamdulillah nggak ngantuk sama sekali sampai Jakarta. Dan konsumsi bahan bakarnya dari Tasik sampai Jakarta dengan kecepatan rata-rata di hanya 24-an kilometer per jam, yang artinya mirip dengan merayap di kepadatan lalu lintas Jakarta itu 13,7 km per liter. Ya oke lah, it's not bad buat mobil yang sebesar ini dan tenaganya juga sekuat ini. Ya, dan dari Tasik kemarin juga mobilnya nggak di-charge sama sekali ya, jadi itu benar-benar pure dari siklus hybridnya aja. Nah, sekarang hal yang saya suka dan saya kurang suka dari mobil ini selama dipakai liburan. Saya mulai dari yang saya kurang suka dulu. Yang pertama itu adalah rear cross traffic alert dengan brake intervention-nya. Itu kalau kita mundur dan dia ada mobil dari atau motor dari samping kanan atau samping kiri, mobil atau motornya masih jauh, tapi dia ngeremnya tuh seolah-olah udah mau tabrakan, buak gitu, sampai kaget semua penumpang. Dan itu berkali-kali. Susah sekali mundur pakai mobil ini kalau misalnya lagi di lalu lintas yang rame. Apalagi ada tukang parkir yang mungkin agak terlalu dekat sama mobil, mobilnya langsung buak, ngerem gitu. Pengen marah sama tukang parkirnya, cuman ya bukan salahnya dia juga gitu. Dan ini juga kejadian di beberapa merek Eropa lainnya. Nah, kemudian yang kedua, tampilan multimedianya menurut saya sangat biasa lah, kurang mewah. Maksudnya Volvo bisa lebih mewah lagi. Kemudian yang ketiganya, saya selalu pakai adaptive cruise control di jalan tol maupun merayap di kemacetan dari Bandung ke Tasikmalaya yang hanya satu jalur itu. Tapi kadang-kadang walaupun kita lagi merayap di kemacetan, tapi kalau misalnya jalannya berbelok gitu ya, dia suka menyangka tiba-tiba nggak ada hambatan jadi ngegas gitu. Jadi kadang-kadang kita mesti nonaktifkan gitu. Kemudian berikutnya adalah klaksonnya yang susah untuk kita membunyikan klakson persahabatan yang tin-tin gitu ya, atau tet-tet gitu. Ini kan lagi suasana lebaran gitu. Nah ini nggak mau bunyi, harus agak lama. Yang tadinya klakson persahabatan jadi klakson permusuhan gitu. Oke, itu hal kecil tapi itu preferensi saya. Saya kurang suka klakson yang susah gitu loh ininya. Bikin kadang-kadang bisa tapi susah. Nah kemudian satu lagi itu adalah
rain sensornya. Jadi tidak ada rain sensor di mobil ini. Jadi kemarin juga sempat hujan, berhenti gitu ya. Kita harus ngatur sendiri wiper gitu. Padahal lampunya sendiri udah auto light tapi wipernya belum. Nah, sekarang hal yang saya suka selama saya pakai mobil ini berlibur. Kita udah tahu ya, Volvo itu mobil yang sangat aman gitu ya. Jadi itu nggak perlu saya sebut lagi. Tapi fitur child lock yang terintegrasi dengan window lock ini sangat memudahkan saya. Ketika anak saya di belakang ada Aura, itu saya tinggal 1 kali pencet, dia tidak bisa buka pintu sama sekali dari dalam. Dan rasanya ini fitur yang harus adanya di semua mobil deh. Kemudian hal berikutnya adalah mobil ini sudah terintegrasi dengan Google. Jadi sudah ada Google di dalam infotainmentnya. Dan saya suka sekali pakai Google Maps-nya. Tinggal hubungkan infotainment ini dengan internet dari handphone Anda, tethering. Dia Google Maps-nya sudah terintegrasi dan bisa tampil di instrumen. Itu sangat memudahkan. Kemudian di malam hari lampunya itu adaptif. Jadi lampu jauhnya adaptif, dia bisa menerangi bidang yang kosong tanpa mengganggu pengendara lain. Dan juga ketika kita belok, itu dia ikut belok dan lampunya sangat terang, sangat nyaman menggunakan mobil ini di malam hari dengan lampu yang begitu terang. Kemudian berikutnya kenyamanan. Ya, ini mobil suspension mungkin tidak semembuai S-Class gitu ya, tapi ini tetap sangat nyaman dan kursinya juga dibuat dengan ergonomis yang baik gitu ya. Jadi saya nggak lelah sama sekali secara fisik berkendara lama dengan mobil ini. Dan satu lagi, last but not least, mobil ini juga punya one pedal mode. Padahal dia bukan mobil full electric, dia plug-in hybrid, tapi tetap disediakan one pedal mode yang akan mempermudah kita ketika kita merayap di kemacetan. Overall, senang sekali. Saya rasa ini mobil yang full package. Besar iya, tangguh iya, all wheel drive iya, ground clearance tinggi iya, irit iya, tenaga besar iya, nyaman iya, aman iya. Luar biasa ini Volvo XC90. Dan harganya juga cukup reasonable, 1,8 miliar rupiah. Anda mendapatkan top of the line-nya Volvo. Dan dibandingkan rival-rival yang harganya sama, dia yang penggeraknya paling advance. Oke, jadi begitu perjalanan mudik keluarga kami. Anda mudik kemana? Kalau Anda punya cerita tentang mudik, mungkin kena kemacetan juga di jalan atau apapun, bisa komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga ke channel Auto Driver, karena mobil ini juga di feature di channel Auto Driver bersama 10 mobil lainnya di Mudik Install 2024. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.